40% are jobless. Dissidents, many disappeared. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar Libya? Muammar Gaddafi, seorang tokoh revolusi atau negara dengan cadangan minyak terbesar? Nah, sejak runtuhnya rezim Muammar Gaddafi, negara ini punya banyak masalah pada ketidakstabilan politik, lemahnya penegakan hukum yang adil, dan kemiskinan merajalela di Libya. Situasi menakutkan ini ujung-ujungnya lingkungan yang pelik dan berbahaya bagi banyak orang. Tak hanya isu hukum dan politik, isu sosial lainnya ikut mewarnai negara yang berada di kawasan Afrika Utara ini. Meskipun banyak warga Libya percaya bahwa situasi akan lebih baik setelah penggulingan kekuasaan Gaddafi. Mantan pemimpin negara ini telah memerintahkan penutupan rumah bordel Libya ketika dia berkuasa dalam kudeta Libya tahun 1969. Sayangnya hari ini negara tersebut berada dalam kekacauan. Salah satunya adalah Libya telah menjadi pusat transit utama bagi perdagangan manusia. Sudah tak terhitung jumlah imigran yang mencoba pelarian ke Eropa melalui Libya. Namun perjuangan mereka tak semulus itu. Mereka seringkali terjebak dalam situasi yang mengerikan. Disebutkan adanya perdagangan manusia dan penyiksaan terhadap para imigran yang tertahan di Libya. Korban-korban ini seringkali dipaksa bekerja tanpa upah atau dieksploitasi. Untuk eksploitasi manusia ini, perempuan menjadi sasaran empuk yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Para pekerja seks ini mayoritas berasal dari Nigeria. Terlebih ada juga pekerja seks dari negara-negara Afrika Sub-Sahara lainnya seperti Ghana, Liberia, dan Sierra Leone. Di sisi lain, para perempuan-perempuan ini terpaksa terjerat dalam lingkaran budak seks ini karena telah putus asa dan ingin menyelamatkan diri dari kemiskinan negara yang merenggut mereka. Iming-iming pekerjaan di Italia menjadi penyebab maraknya pekerja seks ini begitu ramai di Libya. Bermula dari perekrutan palsu, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pemotongan atau tidak membayar upah, dan terjebak dalam perbudakan hutang. Terlebih lagi, beberapa bekerja sebagai pelacur di Libya untuk melunasi utang perbudakan dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan ke Italia untuk bekerja. Lingkaran prostitusi ini membuat wanita Sub-Sahara menjadi target perdagangan seks di rumah bordil, terutama di wilayah Libya Selatan. Meskipun melanggang, sebenarnya praktik prostitusi ini ilegal di Libya. Kilas balik ke belakang, sejak revolusi kebudayaan pada tahun 1973, terdapat undang-undang yang mengatur zina dalam hukum syariah yang digunakan untuk menantang pelacuran. Dalam aturan itu, hukumannya berupa 100 kali cambukan. Plus eksploitasi pelacur hidup dari penghasilan prostitusi atau terlibat dalam menjalankan rumah bordil dilarang keras di Libya. Di sisi lain, membeli layanan seksual tidak dilarang oleh hukum, tetapi hal ini bertentangan dengan hukum syariah. Faktor ketidakstabilan dan kurangnya pengawasan pemerintah juga menjadi faktor sentral dalam kejahatan perdagangan manusia ini. Tentu hal ini menjadi sangat menguntungkan bagi pelaku perdagangan manusia. Mirisnya lagi, sejak pertengahan 2015, ISIS di Libya gencar menculik dan menahannya setidaknya 540 migran dan pengungsi, termasuk 63 wanita yang dipaksa masuk dalam ISIS menjadi budak seksual untuk para militan jihadis Salafi. Para korban rentan mengalami kekerasan dan penyiksaan dari para penyelundup atau kelompok bersenjata. Beberapa laporan menyebutkan bahwa para korban diberlakukan dengan sangat kejam, termasuk dipukul, disiksa, dan diruda paksa. Anak-anak juga ikut terjerumus dalam kekerasan ini, dan beberapa bahkan dipaksa untuk bekerja atau bertempur bersama milisi atau sindikat kriminal. Libya adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya. Namun kehidupan malam di Libya seringkali diwarnai dengan kehidupan malam yang bebas. Selain hingar-bingar prostitusi, perdagangan narkoba juga menjadi isu yang genting di Libya. Meskipun penegakan hukum berusaha memerangi aktivitas ini, situasi politik yang tidak stabil membuatnya sulit untuk sepenuhnya mengendalikan perdagangan. Zat terlarang ini seringkali menjadi bagian dari kehidupan malam yang gelap, dengan banyak orang terlibat dalam penggunaan dan penjualan zat terlarang. Sejak akhir 1990-an, Libya telah menjadi zona transit dan pasar kecil untuk narkoba. Pemberontakan pada tahun 2011 memutar kekacauan ekonomi yang tak terkendali. Perdagangan dan penyelundupan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam aliran obat-obatan terlarang dan meledaknya pasar narkoba dalam lingkup lokal. Posisi geografisnya yang strategis serta perbatasan yang lemah dan tidak terjaga dengan baik membuat negara ini menjadi rute yang ideal bagi penyelundupan zat terlarang ini. Kehidupan malam Libya juga dihantui oleh bayang-bayang kekerasan dan ketidakamanan. Konflik bersenjata antar milisi serta serangan teroris membuat banyak daerah tidak aman, terutama pada malam hari.
Selain itu, penegakan hukum yang lemah memungkinkan aktivitas kriminal seperti penculikan, perampokan, dan serangan terhadap individu semakin marak terjadi. Meskipun perjudian resmi tidak memiliki izin operasi resmi di Libya, beberapa kelompok kriminal bersikukuh mengoperasikan perjudian ilegal. Aktivitas seperti ini seringkali terkait dengan kejahatan terorganisir dan dapat menyebabkan masalah sosial lainnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya sistem peradilan dan korupsi yang merajalela. Selain itu, ada laporan tentang pemerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian ilegal. Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa pemerintah Libya, meskipun memiliki hukum yang melarang perjudian, seringkali tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menegakkan hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan kekuatan dari aparat penegak hukum, serta adanya tantangan besar dalam mengontrol wilayah yang berada di luar jangkauan pemerintah pusat. Populasi Libya saat ini sekitar 6,9 juta orang, jumlah yang relatif rendah dibandingkan luasnya tanah negara ini. Seperti yang udah kita bahas tadi, Libya adalah negara dengan wilayah yang luas dan memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Sayangnya, intervensi negara-negara barat dan kekacauan politik yang terjadi setelah peruntuhan Gaddafi telah menyebabkan negara ini terjebak dalam ketidakstabilan dan krisis ekonomi. Hal ini juga berdampak pada tingkat migrasi orang-orang kaya dan penurunan kualitas hidup. Setelah Perang Dunia II, Libya merebut kembali kemerdekaannya. Pada tahun 1969, Raja Idris Khoi berhasil didepak dari tahtanya tanpa melibatkan pertumpahan darah. Muammar Gaddafi kemudian memerintah Libya secara otonom dan berani melawan negara-negara barat. Tindakan dan kebijakan Gaddafi sering dikritik oleh negara-negara barat yang mencoba mengendalikan Libya dari luar. Sosok Gaddafi punya tempat tersendiri di hati warga Libya. Pasalnya, Gaddafi gencar membiayai negara-negara Muslim. Terlebih lagi, kebijakan listrik gratis, air dan gas alam dibagikan secara cuma-cuma dan didistribusikan. Bank yang ada di Libya juga tidak memungut biaya bunga dan negara dibebaskan dari pajak. Hal ini dilakukan karena cadangan minyak sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Gaddafi juga ingin menyatukan Afrika di bawah satu atap dan mengembangkan benua itu menjadi kekuatan besar dalam segala hal. Akan tetapi, upaya dicegah pada tahun 2011 ketika pemberontak yang didukung oleh negara-negara barat melengsarkannya dengan cara yang tidak pantas. Amerika Serikat kemudian mengendalikan Libya, berharap untuk memulihkan perdamaian di wilayah tersebut. Libya memiliki lanskap yang didominasi oleh gurun seperti Sahara, terutama di daerah pedalaman. Minyak merupakan salah satu kekayaan alam Libya, namun saat ini masih ada penyelundupan minyak ilegal oleh kelompok-kelompok tidak sah. Dalam hal transportasi, negara ini cukup memiliki mutu yang rendah, terutama transportasi udara di dalam negeri. Jarak antar kota cukup jauh, sehingga perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam. Rambu-rambu di Libya ditulis dalam bahasa Arab, sehingga pengemudi seringkali membutuhkan panduan atau harus menguasai bahasa Arab untuk dapat berjalan dengan baik. Di beberapa daerah pedesaan, kendaraan yang rusak ditemui lebih sering. Libya belum lama ini mulai terbuka bagi turis asing, sehingga penduduknya tidak terlalu terbiasa dengan kehadiran wisatawan. Beberapa orang mungkin merasa curiga terhadap orang asing, terutama jika mereka membawa kamera. Hotel-hotel di Libya saat ini hampir kosong karena kurangnya kunjungan wisatawan. Faktanya, Libya memiliki potensi besar dalam pariwisata karena keindahan geografisnya yang unik, seperti pantai biru di Mediterania, gurun Sahara, dan banyak reruntuhan sejarah. Namun saat ini masih kurang dimanfaatkan dengan bijak.